Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke siswa kelas 5, pada minggu ini kita sudah sampai di pelajaran 4. Pelajaran keempat itu judulnya adalah Bulan Ramadan yang Indah. Untuk kali ini berada di bagian 1. Bagian 1 itu nanti akan membahas tentang puasa dan syarat-syaratnya. Oke ya, langsung saja kita mulai pembahasannya, yaitu tentang puasa. Nah, puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Ya, kalian masih ingat rukun Islam? Masih kan? Nah, rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Dan yang keempat yang kita akan pelajari ini yaitu puasa. Dan yang kelima adalah haji. Nah, puasa itu masuk rukun Islam yang keempat. Berikutnya, puasa itu bahasa Arabnya adalah saumun. Saumun ini menurut artinya atau arti bahasanya adalah menahan diri. Jadi yang namanya puasa atau saum itu menahan diri artinya. Maksudnya bagaimana menahan diri itu? Nah, maksudnya ini menurut istilah ini. Kalau menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, serta yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi yang ditahan itu yaitu makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan? Nanti di pembahasan minggu depan insya Allah akan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian menahannya mulai kapan? Yaitu mulai terbit fajar, berarti mulai subuh itu, sampai terbenam matahari. Terbenam itu berarti maghrib itu. Jadi antara subuh sampai maghrib itu kalau kita berpuasa harus menahan dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Sudah paham ya pengertian puasa? Kita lanjut kalau sudah paham, yaitu terkait dengan puasa. Ya, puasa itu diwajibkan mulai tahun kedua Hijriyah. Jadi sejak 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah, maka umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyi itu? Bunyi suratnya yaitu ini. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi dalil tentang puasa. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini judul atau dalil puasa. Berdasarkan dalil ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang
bertakwa. Kemudian sekarang saatnya membahas tentang syarat-syarat puasa. Apa itu syarat puasa? Ada banyak ya syaratnya. Jadi nanti kalau ada orang yang tidak memenuhi semua syarat ini, berarti tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa. Syarat puasa yang nomor 1 adalah Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib berpuasa. Berikutnya, yang kedua syarat puasa lagi adalah baligh. Baligh itu cukup umur. Kalau laki-laki biasanya ditandai, balighnya itu ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan tanda balighnya biasa dengan sudah haid ya, atau sudah menstruasi dan sudah umurnya di atas 9 tahun. Itu adalah baligh. Berarti anak-anak atau masih kecil ya, atau yang masih belum baligh itu belum kewajiban berpuasa. Akan tetapi tetap dianjurkan berpuasa meskipun masih kecil. Mengapa? Agar itu sebagai latihan. Ya, sebagai latihan agar terbiasa untuk berpuasa. Tapi kalau sudah baligh itu sudah berkewajiban. Tanda balighnya ini tadi ya, itu sudah saya sebutkan. Oke. Berikutnya syarat puasa yang nomor 3 adalah berakal. Berarti kalau berakal artinya tidak gila atau tidak dalam keadaan mabuk. Artinya berakal itu mempunyai akal, bukan orang yang gila. Kalau gila berarti tidak wajib berpuasa. Yang nomor 4 syarat puasa lagi adalah dalam waktu yang boleh berpuasa. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang untuk berpuasa ya. Tapi apa saja waktu yang dilarang untuk berpuasa? Contohnya ini. Yang pertama ada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Itu kita juga dilarang untuk berpuasa. Atau juga hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau setelah hari raya Idul Adha itu ya, itu kita juga dilarang untuk berpuasa. Nah, kemudian syarat berpuasa yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan ya. Apa itu haid? Haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan dalam waktu tertentu. Jadi kalau ada darah yang keluar dari rahim perempuan dan itu dalam keadaan sehat namanya haid. Kalau haid itu tidak boleh berpuasa. Selain haid ada juga nifas. Ini antara haid sama nifas itu sama-sama darahnya yang keluar dari rahim perempuan. Bedanya kalau nifas itu darahnya keluar setelah melahirkan. Jadi ketika mungkin ibu kita ya setelah melahirkan kemudian tetap keluar darah ya, maka itu namanya darah nifas. Nah, ketika nifas tidak boleh melaksanakan puasa. Berikutnya syarat puasa yang nomor 6 yaitu kuat berpuasa. Jadi berpuasa ini harus kuat. Apa ada orang yang tidak kuat berpuasa? Ada. Contohnya ini ya, ada beberapa contoh orang yang tidak kuat berpuasa. Artinya jika tidak kuat berpuasa maka boleh tidak puasa. Tapi nanti ada mungkin harus mengganti dari yang lain atau harus membayar fidyah dan lain sebagainya. Keterangannya ada setelah ini. Ya, yang pertama, orang yang tidak kuat berpuasa itu adalah orang yang sangat tua. Jadi orang yang sangat tua itu boleh tidak berpuasa. Sebagai gantinya yaitu membayar fidyah bagi orang yang sangat tua tadi yang tidak kuat untuk berpuasa. Fidyahnya apa? Ya fidyahnya itu
berupa ya makanan ya, berupa beras bisa ya. Kemudian sebanyak puasa yang ditinggalkan dalam satu harinya itu adalah 7 ons makanan pokok. Nah, itu ya. Itu bagi orang yang sangat tua. Berikutnya yang tidak kuat puasa lagi atau yang boleh tidak puasa, yang kedua adalah musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Minimal perjalanannya adalah 83 kilometer. Jadi kalau ada orang yang sedang berpuasa, kemudian akan menempuh perjalanan lebih dari 83 kilometer, maka boleh tidak berpuasa. Sebagai gantinya, yaitu mengganti puasa di hari yang lain setelah kita tidak bepergian. Jadi meskipun pada saat itu kita boleh tidak puasa karena musafir, kita diwajibkan untuk menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang boleh tidak puasa lagi yaitu orang yang sakit. Nah, sakitnya ini sakit apa? Sakitnya ini yang jika diperkirakan ketika berpuasa maka sakitnya tambah parah. Nah, tentu yang bisa menyebutkan kita itu sakit atau tidak nanti adalah anjuran dari dokter. Kalau dianjurkan dokter untuk tidak berpuasa, maka ya tidak berpuasa. Itu tidak apa-apa bagi orang yang sakit. Karena jika nanti tetap berpuasa, maka dikhawatirkan sakitnya tambah parah. Berikutnya yang keempat, sebelum yang keempat ya penggantinya sekarang. Apa penggantinya bagi orang yang sakit? Orang yang sakit itu mengganti puasa di hari yang lain setelah sembuh. Jadi meskipun tidak puasa karena sakit, tetapi harus mengganti di hari yang lain kalau kita sudah sembuh. Nah, kemudian kalau tidak ada harapan sembuh, artinya sakitnya itu diperkirakan terus-menerus, maka boleh dengan membayar fidyah, yaitu 7 ons makanan pokok untuk satu harinya. Berikutnya yang keempat yang boleh tidak berpuasa adalah orang hamil atau yang menyusui. Ini juga boleh tidak puasa. Jika mengkhawatirkan diri sendiri, maka harus menggantinya puasa di hari yang lain. Akan tetapi, jika yang dikhawatirkan itu selain dirinya sendiri juga mengkhawatirkan bayinya, maka puasa di hari lain itu ya tetap sama membayar fidyah. Jadi selain berpuasa di hari lain juga membayar fidyah. Tuh. Berikutnya kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini. Yang pertama adalah bahwa puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Kemudian beberapa syarat puasa yaitu ada Islam, baligh, berakal, dalam waktu yang dibolehkan puasa, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian masih kuat untuk berpuasa. Kemudian kesimpulan yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa itu yang pertama, orang yang sangat tua, yang kedua musafir, yang ketiga sakit, dan yang keempat hamil atau menyusui. Itu ya kesimpulan kita pada kali ini. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.